Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mukanya si Somad itu aja orangnya nggak bersih, hatinya nggak bersih. Uangnya udah banyak tapi lihat berpakaian begitu, muka begitu. Ada orang ngejek-ngejek saya di internet. Alhamdulillah Ustaz Iblis ini tak masuk 200 yang direkom Kemenak. Iblis bilang. Coba dia buka topi itu, buka topinya itu udah makin lucu mukanya kalau dia nggak ada topi itu. Udah seperti orang yang baru keluar dari penjara nggak keurus. Saya minta sama Ustaz saya, tolong buatkan di atasnya doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah orang ini hidayah. Dia berbuat ini karena tak tahu. Ustadz Abdus Somad atau Uwas mengaku tidak takut sama orang yang membencinya atau haters. Ia justru mendoakan mereka supaya sehat dan panjang umurnya. Hal ini diungkapkan Uwas ketika sedang berceramah tentang ikhlas di Masjid Baitur Rahmah, Padang, Sumatera Barat. Musuh-musuh awak yang mengejek-ngejek, membuli-buli awak, jangan doakan mereka yang jelek. Ya Allah, semua musuhku, haters-hatersku, panjangkan umur mereka, sehatkan mereka supaya mereka bisa melihat keberhasilanku, kata Uwas. Salah satu haters yang sangat membenci Uwas adalah Juli Caniago yang mengaku dirinya mantan muslim. Dia membeberkan kata-kata kasar terhadap Uwas. Lantas bagaimana tanggapan Uwas terhadap cacian dari Juli Caniago tersebut? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Innal arda ta'kulu ibna Adam. Tanah memakan anak cucu Adam. Illa azmaz zanab. Kecuali azma tulang, zanab ekor. Kecuali tulang ekor. Coba dilihat dari sini aja. Kata-kata dia itu seperti orang gila. Apa kamu nggak lihat itu kalau orang mati, tulang itu tidak akan hilang. Tulang itu tidak akan dimakan sama tanah, itu nggak mungkin. Tulang itu tetap. Makanya kalau ada pembunuhan 20 tahun yang lalu, ada tulang raja, tulang Fir'aun, tulang binatang, segala macam, itu mau dimakan sama siapa itu? Nama Juli Caniago belakangan ramai diperbincangkan di jagat maya. Ia dikecam oleh publik lantaran banyak video-videonya yang tersebar di media sosial menghina Islam. Dalam sebuah tayangan video di akun Twitter @hilmi28, ia terlihat menghina simbol Ka'bah yang ada di sajadah. Ia mempertanyakan apa fungsi gambar Ka'bah dalam sajadah yang ia sebut karpet itu. Ini gambarnya Ka'bah, tujuannya apa? Untuk kita ciumin gitu? Aneh kan? Pernahkah kalian berpikir begitu? Bagaimana kalau gambar karpet ini gambar seksi Juli? Gimana menurut kalian? Katanya. Selain menghina Islam, si Juli tersebut juga menghina para ustadz. Salah satunya Ustadz Abdus Somad. Dia mengatakan, dari mukanya si Somad itu aja orangnya nggak bersih, hatinya nggak bersih. Uangnya udah banyak tapi lihat berpakaian begitu, muka begitu. Coba dia buka topi itu, buka topinya itu udah makin lucu mukanya kalau dia nggak ada topi itu. Udah seperti orang yang baru keluar dari penjara nggak keurus. Kalian bisa ngomongin saya seperti monyet, seperti perempuan dajal segala macem. Muka-muka si Waloni kayak gitu, kalian si Iren Handono itu muka-muka kayak gitu malah nggak kalian bahas. Kok bahas muka saya yang cantik kayak gini? Saya ini ya gini-gini di Amerika cantik. dari mukanya si Somad itu tidak bersih, hatinya nggak bersih. Uangnya udah banyak tapi lihat berpakaian kayak gitu, muka begitu. Coba dia buka topinya itu udah makin lucu mukanya kalau dia tidak pakai topi itu. Udah seperti orang baru keluar dari penjara, nggak keurus, kata Juli. Menanggapi hal tersebut, dalam videonya Uwas juga menyebut salah satu ciri orang ikhlas adalah sanjungan tak membuat melambung, hinaan tak membuat murung.
ia melanjutkan, pujian tak membuat terbang dan hinaan tak membuat tumbang. Memang rumahnya. Datang Pak Kapolres, Pak Kapolres. Pergi ke kucing. Emosi kan? Kalau kita emosi, nengok kita di belakang. Ilus, ompek. Tapi Pak bocah. Tak usah marah-marah. Jawabannya mengejek saya kira kan. Tirulah Abdus Somad. Berapa banyak orang mengejek-ngejek Ambo, ceramah tetap semangat, ungkap UAS. Ia lalu mencontohkan ada orang yang memberitahunya tentang sebuah video yang isinya menjelek-jelekan dirinya. UAS mengaku tidak menonton video tersebut. Alasannya pun lagi-lagi membuat jemaah di Masjid Baitur Rahmah tertawa lepas. Ndak tahan Ambo, daripada HP itu pecah, kata UAS diiringi gelak tawa. Ia mengingatkan jemaahnya supaya tetap sabar karena penderitaan manusia biasa belum seberapa jika dibandingkan Nabi Adam alaihissalam, Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian UAS tidak bosan mengingatkan kepada jemaahnya supaya jangan takut dalam berbuat ikhlas. Karena kalau orang pura-pura ikhlas nampaknya saja bertuhan, padahal berhantu. Pujian tak membuat melambung, hinaan tak membuat murung, karena pujian terbaik hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, selesai sholat bacalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Sebut UAS. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Ketika langit terbelah. Sekarang ini belum lagi terbelah, hanya bocor ozon sedikit. Yang lain mengatakan tak pula bocor, hanya menipis saja. Panasnya bukan main, disebut dengan global warming. Warm panas, warm water, air panas. Global warming, pemanasan global karena ozon menipis. Dalam Quran tak disebut ozon menipis. Idza sama'um fatarat, terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar, malam tak mungkin mendahului siang. Wa kullum fi falakin yasbahun, semua berjalan di garis edarnya masing-masing, tapi nanti dia mulai keluar dari garis edarnya. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan. Nah, dari sini aja umat muslim itu hanya mengikuti apa kata ustadz dan ulama mereka tanpa mengetahui sumber dan kata-kata itu dari mana. Seperti Juli bilang, I go to the market. Kamu pergi ke pasar. I buy this phone. Kamu beli telepon. Jadi itu bahasa Arab yang dia tahu. Dia jual itu untuk meyakinkan itu umat muslim arti dari apa kata diri dia sendiri dalam bahasa Arab itu. Tapi muslim-muslim ini nggak nyambung mereka nggak tahu kata-kata itu dari mana. Dia asal aja, tomorrow I'm a shower, besok saya mandi, kayak gitu. Sama aja begitu. Itu kata-kata dia sendiri dalam bahasa Arab, dia bilang itu dari Al-Quran. Disitulah yang Juli maksud jual ayat. Bukan hanya itu, ia juga menghina Nabi Muhammad SAW dan istrinya Aisyah. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun @arjigedong, ia menghina perkawinan antara Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang menurutnya adalah perkawinan anak. Itu kenapa Allah memberikan bocah atau Aisyah menikmati pria dewasa. Karena Allahnya, ya Muhammad, itu hanya cerita Muhammad saja, masa ada anak dikawinin, katanya. Terkait hal ini, Ustadz Yusuf Mansur bahkan sempat mengunggah videonya yang menghina Rasulullah SAW. Ia berharap agar Juli segera ditindak oleh pihak berwenang karena dinilai telah meresahkan masyarakat.
Semoga segera diambil tindakan oleh pemerintah dan kepolisian untuk menjaga juga ketenangan dan ketentraman. Tulis Yusuf Mansur via akun jejaring sosial Instagramnya miliknya @yusufmansurnew. Ia pun meminta agar tidak ada lagi yang meledek Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para nabinya, mengingat hal itu sangat sensitif dan bisa merusak keutuhan masyarakat. Mari menahan diri tidak menghina, tidak meledek, tidak mencaci, tidak menghujat, tidak main-main dengan Allah dan para nabinya. Hal yang sangat sensitif yang bisa jadi merusak keutuhan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, katanya. Musa, tolonglah menghadap kepada Allah supaya selesai pengadilan ini. Kami tak tahan tegak lama. Kata Musa, aku tak berani menghadap kepada Allah. Aku malu. Bani Israel yang kubawa aku seberangkan Laut Merah, kupukulkan Laut Merah itu Qattaudil Azim, sisi kanan kirinya seperti bukit yang besar. Lalu kami menyeberang, kuselamatkan Bani Israel. Tapi mereka malah kafir kepada Allah. Mereka menyembah lembu Samiri. Mereka meminta yang tidak-tidak. Nah, dari situ aja dia sudah ngarang cerita itu. Kamu bayangkan ya, ajaran Kristus itu sudah ada 2000 tahun yang lalu sebelum Muhammad lahir. Ya. Siapa yang bicara itu sama Musa itu siapa? Memang di Islam Musa dibilang nabi ya. Adam dibilang nabi. Nabi Adam itu nabi yang pertama di dalam Muslim, itu dibilang begitu. Banyak pengkajian yang salah yang Juli pelajarin itu ya. Dan kalian juga itu harus hati-hati, harus cari kebenaran dalam hidup. Karena menurut Juli, apa yang si Somad ini ceritakan, dia asal aja tanpa ngecek dan recheck itu dia sampaikan. Karena mungkin gini, dia itu sudah merasa ada pengikut ya. Dia ada pengikut, terus sudah itu dia dibayar, dia ingin yang nonton ini semangat dong. Nah, jadi dengan begitu dia itu udah kehilangan material. Kita itu kalau memberikan diskusi atau cerita atau hal apapun itu harus berdasarkan rincian ya. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.